Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laura Monika dengan nomor pokok mahasiswa 2020 460403026. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Laura Monika, kemudian ada Nawang Sari, Pulung Dwinanda dan Ferantika Agustin akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah jurnalistik yang berjudul Feature. Materi yang pertama ada pengertian feature. Gunawan Muhammad dalam Seandainya Saya Wartawan Tempo tahun 2014 mendefinisikan feature sebagai berikut. Feature adalah artikel kadang-kadang subjektif yang terutama dimaksudkan untuk membuat senang dan memberi informasi kepada pembaca tentang suatu kejadian, keadaan, atau aspek kehidupan. Feature merupakan sebuah karangan khas yang menuturkan fakta, peristiwa, atau proses disertai penjelasan riwayat terjadinya, duduk perkaranya, proses pembentukannya, dan cara kerjanya. Sebuah feature umumnya mengedepankan unsur why dan how sebagai sebuah peristiwa. Berbeda dengan berita yang unsur-unsurnya memasukkan 5 W dan 1 H. Selanjutnya ada ciri khas tulisan feature. Yang pertama, mengandung segi human interest. Dengan kata lain, sebuah feature juga harus mengandung segi human interest atau human touch, yaitu menyentuh rasa manusiawi seperti haru dan sebagainya. Yang kedua, mengandung unsur sastra. Feature ditulis dengan cara atau gaya menulis fiksi. Karenanya, tulisan feature mirip dengan sebuah cerpen atau cerita pendek atau novel-novel bacaan ringan dan menyenangkan namun tetap informatif. Ciri khas tulisan feature yang ketiga adalah kreatif atau disebut juga tulisan non-fiksi kreatif karena menggunakan gaya dan teknik sastra untuk menciptakan narasi yang akurat secara faktual. Kemudian yang keempat, variatif, karena ditulis dengan gaya penulisan yang variatif dengan mampu membangkitkan imajinasi dari pembacanya. Selanjutnya, jenis-jenis feature. Yang pertama, feature berita, yang lebih banyak mengandung unsur berita, berhubungan dengan peristiwa aktual yang menarik perhatian khalayak, misalnya merupakan pengembangan dari sebuah stretch news. Yang kedua, ada feature artikel. Feature artikel lebih cenderung ke segi sastra, biasanya dikembangkan dari sebuah berita yang tidak aktual lagi atau berkurang aktualitasnya. Berdasarkan tipenya, maka fitur dapat dibedakan menjadi satu, fitur human interest, langsung sentuh keharusan, kegembiraan, kejengkelan atau kebencian, simpati dan sebagainya. Kedua, fitur pribadi-pribadi menarik atau fitur biografi. Yang ketiga, fitur perialanan. Yang keempat, fitur sejarah, yaitu tulisan tentang peristiwa masa lalu. Yang kelima, fitur petunjuk praktis atau tips, practical guidance fitur, atau mengajarkan keahlian, how to do it. Karakteristik fitur. Yang pertama, ditulis dengan mengisahkan to story, suatu situasi, peristiwa, dan keadaan secara faktual. Yang kedua, berisi tentang suatu situasi, keadaan, atau aspek kehidupan yang sifatnya faktual, objektif, benar, dan akurat. Yang ketiga, hasil karya liputan jurnalistik melalui proses proyeksi, observasi, investigasi, komunikasi, konfirmasi dengan narasumber. Yang keempat, bertujuan untuk memberitahu atau menyampaikan informasi, tetapi sekaligus juga menghibur halayak, informatif dan reaktif. Yang kelima, rangkaian fakta atau informasi disajikan secara tidak resmi, informal. Yang keenam, tidak terikat pada aktualitas. Cerita fitur bisa dipersiapkan, diliput, ditulis, dan disajikan kapan saja sesuai dengan kebutuhan, tahan lama dan awet. Yang ketujuh, nama lengkap wartawan atau reporter penulis cerita fitur biasanya dicantumkan lengkap. 8. Cerita fitur dicitra
diperkirakan sebagai cerminan karya kreatif individual seorang reporter atau wartawan. Yang kesembilan, tidak mencantumkan baris tanggal deadline pada awal intro cerita atau paragraf pertama. Yang kesepuluh, setiap bagian cerita fitur sama pentingnya satu sama lain, sehingga pada bagian bawah tidak bisa dipotong begitu saja. Teknik penulisan fitur. Yang pertama, lead. Fitur hampir sama dalam masalah lead, artinya harus memikat. Tetapi fitur tidak tunduk pada ketentuan piramida terbalik. Fitur ditulis dengan teknik lead, tubuh, dan ending atau penutup. Penutup sebuah fitur hampir sama pentingnya dengan lead. Gagal dalam menuliskan lead, pembaca bisa tidak meneruskan membaca. Gagal berarti kehilangan daya pikat. Di sini penulis fitur harus pandai betul menggunakan kalimatnya. Bahasa harus rapi dan terjaga bagus, dan cara memancing itu haruslah jitu. Tak ada teori yang baku bagaimana menulis lead sebuah fitur. Semuanya berdasarkan pengalaman dan juga perkembangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi ini macam-macam LED. Yang pertama adalah LED ringkasan. LED ini hampir sama dengan berita biasa, yang ditulis adalah inti ceritanya. LED bercerita. LED ini menciptakan suatu suasana dan membenamkan pembaca seperti ikut jadi tokohnya. LED deskriptif. LED ini menceritakan gambaran dalam pembacaan tentang suatu tokoh atau suatu kejadian, biasanya yang disenangi oleh penulis yang hendak menulis profil seseorang. LED kutipan. LED ini biasanya menarik jika kutipannya harus memusatkan diri pada inti cerita berikutnya dan tidak klis. LED pertanyaan. LED ini menantang rasa ingin tahu pembaca. Asal dipergunakan dengan tepat dan pertanyaannya wajar saja, LED begini sebaiknya satu alinea dan satu kalimat. Dan kalimat berikutnya adalah alinea baru. LED menuding. LED ini berusaha berkomunikasi langsung dengan pembaca dan ciri-cirinya adalah kata Anda atau saudara. Pembaca sengaja dibawa untuk menjadi bagian cerita walaupun pembaca itu tidak terlibat dalam persoalan. LED penggoda. LED ini hanya sekedar menggoda dengan sedikit bergurau. Tujuannya untuk menggait pembaca agar secara tidak sadar dijebak ke barisan berikutnya. LED nyentrik. LED ini nyentrik, ekstrim, biasanya berbentuk puisi atau sepotong kata-kata pendek. Hanya baik jika seluruh cerita bergaya lincah dan hidup cara penyajiannya. LED gabungan. Ini adalah gabungan dari beberapa jenis LED tadi. Batang tubuh. Yang pertama diperhatikan adalah fokus cerita, jangan sampai menyimpang. Buatlah kronologis berurutan dengan kalimat sederhana dan pendek-pendek. Deskripsi baik untuk suasana maupun orang, profil. Mutlak untuk pemanis sebuah fitur. Baik, selanjutnya ada ending. Jika batang tubuh sudah selesai, tinggallah membuat penutup. Dalam berita tidak ada penutup. Untuk fitur setidak-tidaknya ada 4 jenis penutup. Jenis ending atau penutup ada 4. Yang pertama, ada penutup ringkasan. Sifatnya merangkum kembali cerita-cerita yang lepas untuk mengacu kembali ke intro awal atau late. Selanjutnya ada penutup penyemangat.
membuat pembaca kaget karena sama sekali tak diduga-duga. Kemudian ada penutup klimaks. Ini penutup biasa karena cerita yang disusun tadi sudah kronologis, jadi penyelesaiannya jelas. Selanjutnya ada penutup tanpa penyelesaian. Penutup jenis ini bisa ditarik oleh penulis karena membaca merenung dan mengambil kesimpulan sendiri. Kemudian ada perbedaan berita dan fitur. Yang pertama, bila berita mengedepankan informasi yang paling penting pada teras berita, sedangkan fitur dapat menunda informasi utama dan memuat pada paragraf berikutnya. Fitur lebih mengulas unsur kenapa dan bagaimana dibandingkan dengan berita. Yang kedua, fitur juga dapat menjadi pelengkap berita. Kemudian yang ketiga, bagian akhir dari fitur dapat berupa kesimpulan, kutipan, atau pengulangan dari informasi yang sebelumnya telah ditulis di atasnya. Di negeri jiran bareng kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Inilah tadi presentasi dari kelompok kami, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.